Oke, Bang Kemas Muhammad sebagai pakar hukum nih yang mengikuti dari awal kasus Nikita dan Fadel, seperti apa sekarang ini menanggapi hasil lab? Polisi sudah mengumumkan hasil lab Loli keluar. Nah, Abang sendiri menurut hukum seperti apa sih ketika hasil lab keluar ini dalam keperluan laporan Nikita sendiri? Oke, jadi ketika penyidik sudah menyelesaikan pemeriksaan lab ya, visum ya, dan beberapa proses pembuktian lainnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan ini khusus, maka tentunya penyidik akan menganalisis ya, apakah ternyata dugaan pasal yang sudah dilaporkan oleh pelapor ya, ini memang mensyaratkan, menguatkan dari dugaannya. Kalau memang ternyata hasil labnya ini menguatkan dari dugaan pelapor, maka saya sih melihatnya ini bisa penyidik melakukan gelar perkara ya, untuk proses penetapan status terlapor ke depannya seperti itu. Oke, artinya hasil lab ini bisa dibilang menguatkan bukti laporan terhadap si terlapor sendiri. Misalkan hasil lab ini ternyata menguatkan ya apa yang memang beredar berita ya, kami pun beberapa kali mengikuti hasil di media ya mengenai hasil lab visum dari dari pelapor, dan hal ini anak dari saudara Nikita Mirzani. Kalau ini ternyata menguatkan, sekali lagi ya, kalau ini laporan hasil visum ini menguatkan ya, maka secara pembuktian Undang-Undang Pidana Khusus dan hal ini peradilan soal perlindungan anak, maka penyidik ya bersama pihak ya yang disyaratkan dalam undang-undang tadi akan melakukan gelar perkara ya, gelar perkara untuk menetapkan status perkara tersebut, apakah nanti dinaikkan sebagai tersangka, dan atau memang misalkan ini tidak terlalu kuat untuk membuktikan ada dugaan pelapor ya mengenai pasal yang disangkakan kepada pihak terlapor, seperti itu. Bang, seberapa kuat hasil visum atau hasil lab untuk menjerat seseorang menjadi tersangka? Oke, jadi pembuktian yang pernah kami sampaikan juga, pembuktian dalam Undang-Undang Pidana Khusus ya, khusus dalam hal ini soal perlindungan anak dan atau ya tindak pidana kekerasan seksual, ini pembuktiannya khusus ya. Kalau pembuktian khusus mengenyampingkan pembuktian di pasal 183 KUHP ya, dengan hasil visum pengakuan saksi korban, maka ini sudah bisa dinaikkan. Makanya hati-hati. Dari kemarin pun kami selalu menyampaikan agar para praktisi hukum ya, agar masyarakat ya, dan atau para pihak yang terkait hati-hati mengenai undang-undang soal perlindungan anak ini. Ini negara betul-betul melindungi anak, negara betul-betul melindungi wanita. Makanya pembuktiannya sangat detail, sangat saintifik gitu loh. Jadi kalau tidak ada ilmu pengetahuan yang diuji di dalam pembuktiannya, maka tidak ada ini pidananya. Makanya hati-hati ya, kalau ini terjadi ya, pembuktiannya khusus gitu loh. Harapan saya ini menjadi perhatian gitu loh untuk masyarakat ke depan, seperti itu. Bang, abang kan sudah puluhan ya kasus di bawah umur ini ya, pelajarannya. Ya. Menurut abang, banyak bilang netizen proses ini terlalu lama. Apakah memang proses seperti ini? Ya, jadi memang Mas, proses pembuktian khusus saintifik ini karena undang-undang khusus tadi ini memang nggak bisa cepat. Ya, pengujian lab ya itu memang ada mekanisme khusus. Jadi kita nggak bisa ya memaksakan dengan cepat dan atau berbeda, maaf ya, rekonstruksi perkara hukum, misalkan si A korbannya adalah anak di bawah umur, itu langsung tertangkap basah oleh pihak keluarganya, lalu si korban ini segera melapor kepada orang tuanya. Ini prosesnya cepat Mas, karena bisa langsung ditangkap tahan ya, karena rekonstruksi perkara hukumnya berbeda. Jadi nggak perlu lagi menunggu waktu lama untuk menetapkan si pelaku ini tersangka, tangkap dan tahan. Tapi kan rekonstruksi perkara ini bukan langsung, bukan tertangkap basah, ya bukan saat itu terjadi. Maka proses hukum tadi betul-betul saintifik. Pengujian lab tadi kan nggak bisa langsung Mas, nggak bisa sehari 2 hari selesai
keluar hasilnya, itu nggak bisa. Memang ada tahapan pengujiannya, dan itu semua ahli profesi di bidangnya, dokter, ya, kemudian psikiater, psikolog, itu semua dengan keilmuannya betul-betul memastikan apakah korban ini traumatik hasilnya, atau misalkan mohon maaf ya, di dalam anatomi korban itu betul-betul ada kerusakan. Itu kan medis, Mas. Itu nggak bisa langsung hasil kita dapat. Bahkan mohon maaf, itu mungkin ada tahapan-tahapan yang akan ada pengujian ulang lagi untuk memastikan apakah tidak berubah dari struktur anatominya si korban ini memang terjadi kerusakan misalkan di dalam organnya. Nah, inilah pentingnya undang-undang khusus, inilah pentingnya pembuktian khusus. Maka saya mengharapkan kepada para pihak siapapun, kalau mengenai dan menangani perkara pidana anak dan atau wanita, agar semua pihak ini menahan diri, ya, jangan jumawa, jangan terlalu percaya diri, karena hati-hati soal pembuktiannya. Ini berbeda sekali dengan pembuktian umum di KUHP gitu loh. Jadi saran saya dari awal, dari kemarin, tolong menahan diri semua pihak, ya, siapapun, misalkan dari pihak korbannya ataupun pihak dari terlapornya, untuk menahan diri. Karena sekali lagi ini pembuktian yang khusus, berbeda dengan pembuktian umum di dalam KUHP pasal 183, seperti itu. Bang, jika terbukti Bang, pasal apa sih Bang yang disangkakan? Artinya hukuman apa yang akan menanti bagi seorang yang melakukan kejahatan pada anak di bawah umur gitu, apalagi terbukti dia melakukan tindakan abort, ya, seperti apa Bang? Baik, jadi memang di dalam pemidanaan ataupun pasal ancaman dari undang-undang terkait, ya, misalkan satu, ancamannya maksimal. Ancamannya maksimal, Mas. Jadi ancaman maksimal ini dituliskan dalam pasal kalimatnya itu maksimal. Jadi jaksa tidak bisa menuntut di bawah ancaman undang-undang tersebut. Misalkan di pasal tersebut yang diduga disangkakan dalam pasal pelapor kepada pihak terlapor dan atau misalkan sudah jadi tersangka, maka dia pasalnya ancamannya maksimal. Contoh, ancaman di pasal tersebut itu misalkan 15 tahun, maka jaksa tidak boleh dan atau hakim tidak boleh misalkan diputuskannya atau dakwaannya di bawah ancaman pasal 15 tahun. Ini bedanya. Dalam pemidanaan pun undang-undang ini berbeda, Mas. Makanya saya bilang hati-hati dengan undang-undang khusus ini bagi para pelaku, ya, kekerasan seksual, ya, untuk melindungi anak dan wanitanya, hati-hati gitu loh. Kedua, pemidanaannya untuk pelaku itu bisa dilakukan, mohon maaf, seperti dikebiri. Pelaku Itu bisa berikan pidana tambahan oleh jaksa. Itu pelaku itu bisa dikenakan pasal tambahan, pidana tambahan dengan dikebiri. Ketiga, pelaku diumumkan kepada seluruh masyarakat se-Indonesia bahwasannya pelaku ini adalah pelaku kejahatan anak dan atau wanita misalkan. Ini bentuk perlindungan negara untuk mengatasi gitu loh. Makanya hati-hati, kembali lagi. Ini nggak sembarangan gitu loh. Pasal dan undang-undang ini sangat concern oleh negara melindungi anak-anak dan wanita di Indonesia. Gitu loh, ya. Seperti itu keterangan Bang, berarti soal pemidanaan. Bang, berarti kalau melihat ancamannya begitu tinggi, berat, kemungkinan untuk ditahan bisa Bang, langsung ditahan atau seperti apa ketika status sudah menjadi tersangka? Baik, jadi begini. Di dalam KUHP itu ada dan Perkapolri itu ada soal mengenai alasan subjektif dan objektif. Ya, itu di kepolisian. Kemudian dalam pasal ancaman pidana umum, kalau ancamannya di atas 5 tahun di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, maka alasan subjektif objektif penyidik dapat langsung menahan dan menangkap. Menahan juga. Ya, di atas 5 tahun. Itu kalau bicara pidana umum. Kalau bicara pertanyaan Mas tadi mengenai soal pidana khusus, dalam hal ini adalah perlindungan anak dan wanita, ancamannya berapapun itu ditangkap dan ditahan, Mas. Oh, ketika status sudah tersangka langsung ditahan. Status tersangka, maka dia dipanggil dan atau tidak dipanggil, tetapi dibawa surat pemanggilan tersangka loh. Ya, tetap hukum acara pidananya dilakukan oleh penyidik dan unit PPA di Indonesia itu sudah luar biasa mumpuni.
ya, karena saya terlibat langsung di sana dalam hal perlindungan anak ataupun wanita seperti itu. Itu bisa langsung ditangkap dan ditahan. Oke Bang, kalau kasus ini kan saksi semua sudah diperiksa, ada 11 lebih, terus terlapor juga sudah diperiksa semuanya, terus menunggu hasil visum, hasil lab sudah keluar. Apakah perlu dipanggil lagi si terlapor atau langsung status naik setelah gelar perkara, atau seperti apa prosesnya Bang? Baik, jadi dari pengalaman yang pernah kami lalui ya dan kami tangani, ini kan prosesnya adalah acara pidana tentunya, ya. Kita tetap akan menghargai dan melakukan proses acara pidana itu di kepolisian. Maka ketika sudah dilakukan keyakinan oleh penyidik berdasarkan alat-alat bukti yang cukup sesuai dengan Undang-Undang Pidana Khusus Perlindungan Anak dan atau Wanita, maka proses hukum acaranya penyidik melakukan gelar perkara. Ketika melakukan gelar perkara, menetapkan status terlapor ini tersangka atau tidak. Selama kami menangani, bila mana sudah cukup buktinya, ya, sesuai dengan Undang-Undang Pidana Anak dan Wanita, selama kami menangani, para pelaku itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan karena ini Undang-Undang Perlindungan Anak dan Wanita, kembali lagi perlakuannya khusus sesuai dengan asas hukum, teks spesialis derogat teks generalis. Asas hukum undang-undang itu akan menyampingkan asas umum hukum, ya. Maka proses selanjutnya ini tidak seperti umum acara pidana. Penyidik unit PPA bisa langsung melakukan proses penangkapan penahanan bareng pemanggilan sebagai tersangka suratnya dan juga surat penangkapan dan penahanan. Ini makanya hati-hati, kembali lagi proses pelaksanaan acara pidananya itu dahsyat sekali. Bahkan mohon maaf, bisa langsung setelah gelar perkara ya Mas ya. Ini penyidik bisa melakukan proses SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan ke kejaksaan. Kalau sudah ada SPDP setelah gelar perkara, ini sudah ada keyakinan bagi praktisi hukum, ya, bagi lawyer ini memahami ini sudah naik tersangka. Maka proses selanjutnya adalah pemanggilan tersangka. Ya, makanya hati-hati dalam proses ini. Ya, kembali lagi saya mengingatkan kepada pemerhati hukum, praktisi hukum, kepada lawyer yang menangani perkara ini agar hati-hati. Ini pembuktiannya khusus, ya, agar jangan terlalu melebar, ya, berbeda dengan pembuktian secara pidana umum. Oke, artinya boleh ditekankan keinginan Rasman untuk RJ tidak bakal terwujud ya Bang ya, karena dengan hukuman maksimal dan memang benar-benar khusus ya Bang ya. Ya, jadi sedikit pengayaan kepada masyarakat mengenai Undang-Undang TPKS 12 tahun 2022 itu jelas tidak ada dicantumkan soal perdamaian, tidak ada mediasi, tidak ada restoratif justice. Yang ada apa? Itu rahasia. Karena memang tidak disebutkan untuk didamaikan, akan dilanjutkan proses penegakan hukum. Kalau menyangkut undang-undang perlindungan anak, misalkan perlindungan anak dan wanita, kemudian undang-undang kekerasan di dalam rumah tangga, ya, bila mana korban tidak mendaki RJ, tidak terjadi RJ nih Mas. Jadi ini nggak bisa sembarangan langsung bahwasannya dengan, mohon maaf ya, ada beberapa mungkin yang kita dengarkan di media, oh itu bisa RJ, oh itu bisa mediasi dan sebagainya. Selama kami menangani ya mengenai soal perlindungan anak, ini memang agak berat untuk dilakukan proses restoratif justice.